Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas tentang kurikulum baru yang saat ini ramai dibicarakan ya untuk tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, banyak pertanyaan dari teman-teman, benarkah akan ada kurikulum baru di tahun 2022? Jawabannya benar Bapak Ibu ya. Ini sudah disampaikan oleh Kemdikbud di acara perayaan Hari Guru Nasional kemarin. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait kurikulum 2022 ya, atau biasa disebut dengan kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype ini kami sudah mendapatkan file langsung resmi ya, file resmi dari Kemdikbud yang disampaikan pada tanggal 20 November 2021 oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi slide ini akan menjadi referensi kita untuk membahas seperti apa struktur kurikulum dari kurikulum prototype ini Bapak Ibu. Nah, dari beberapa lembar halaman slide tersebut kami akan fokus untuk video kali ini fokus ke karakteristik kurikulum di setiap jenjang, karena ini akan menjadi pembeda utama dari kurikulum sebelumnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan anti dengan kurikulum ini, karena kalau Bapak Ibu memahami dengan baik kurikulum ini sangat baik dan sangat pro untuk guru dan siswa, terutama siswa Bapak Ibu, karena ini memberikan semangat merdeka belajar tentunya. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu setiap jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke SMK. Kalau untuk PAUD ya, ini dari sisi perbedaannya, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, itu kemudian ditambahkan penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan ya. Kemudian fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah ya, dan juga di PAUD itu sudah mulai ditekankan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal Bapak Ibu. Jadi proyeknya jangan dibayangkan yang berat-berat, tapi ini disesuaikan tentunya dengan umur PAUD. Nah, yang dari sisi SD untuk pembelajaran SD juga sangat menarik Bapak Ibu perubahannya di sini. Ya, dimana untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS ini digabungkan Bapak Ibu. Jadi IPA dan IPS ini digabungkan. Nah, selama ini kan IPA dan IPS itu terpisah, jadi digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Nah, ini memang ada semacam penyederhanaan mata pelajaran Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di SD juga nanti akan diintegrasikan computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS tadi. Nah, terus yang paling menarik juga Bapak Ibu, mata pelajaran bahasa Inggris ini sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, mata pelajaran pilihan. Kemarin kan bahasa Inggris ini tidak ada. Adanya biasa kalau di mulok. Itu pun mulok kalau sekolah mau menerapkan. Nah, ini dinaikkan levelnya menjadi mata pelajaran pilihan untuk bahasa Inggris. Dan juga perlu dipahami, pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi siswa ini untuk SD semakin ditekankan untuk ada proyek pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Nah, untuk level SMP juga ada perubahan yang sangat menarik tentunya. Nah, tahun-tahun kemarin kan memang sempat ada pelajaran TIK ya, dan setelah K13 itu TIK dihilangkan dari SMP, dia menjadi mata pelajaran pilihan bersama dengan prakarya. Nah, ini mulai tahun 2022 ada pelajaran yang hampir sama dengan TIK, namanya informatika. Informatika ini bahkan menjadi mata pelajaran wajib Bapak Ibu. Adapun untuk mata pelajaran informatika ini, panduan untuk guru akan disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga nanti guru yang mengajarkan informatika ini tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Juga ditekankan untuk ada pembelajaran berbasis proyek ya, seperti itu. Nah, seperti apa untuk jenjang SMA? Kemudian dan juga memilih mata pelajaran kelompok MIPA, kelompok IPS,
bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat dan aspirasinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang menampak dari untuk jenjang SMA kurikulum prototype itu. Nah, kemudian juga ditekankan pembelajaran berbasis project untuk penguatan profil Pancasila minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan Bapak Ibu. Ini menarik nih. Syarat kelulusan untuk SMA itu wajib menulis esai ilmiah. Jadi kalau di S1 kita ada skripsi, di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi, di SMA itu ada esai ilmiah. Jadi ini siswa memang diarahkan untuk berpikir kritis, sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan Bapak Ibu. Jadi dia menjadi syarat kelulusan. Nah, untuk jenjang SMK ini juga sangat-sangat menarik dan sangat perlu kita support Bapak Ibu, yaitu dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Jadi dunia kerja perusahaan apa ya, kemudian semisal perusahaan itu bisa terlibat dalam pengembangan pelajaran. Kemudian strukturnya lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Nah, persentase mengikuti kejuruan meningkat dari 60% ditingkatkan menjadi 70%. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Nah, yang paling menarik juga Bapak Ibu ini PKL ya, praktek kerja lapangannya itu menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Nah, selama ini kan adik-adik anak-anak kita di SMK PKL itu hanya beberapa bulan saja ya. Nah, ini mulai ke depan dia menjadi PKL itu wajib, mata pelajaran wajib ya, minimal 6 bulan. Jadi anak-anak akan lebih banyak prakteknya di SMK. Ini yang perlu memang, karena SMK ini adalah tempatnya untuk mempelajari keterampilan-keterampilan tertentu, sehingga harus banyak prakteknya memang ya, seperti itu. Dan ini diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan PKL itu wajib minimal 6 bulan di lapangan, seperti itu. Dan juga pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Dan yang terakhir, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill karakter dari dunia kerja. Nah, untuk jenjang SLB Bapak Ibu, karakteristiknya seperti apa? Ya, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum Bapak Ibu. Nah, kemudian sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Jadi tetap menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di sekolah luar biasa tersebut Bapak Ibu. Nah, inilah karakteristik kurikulum prototype di setiap jenjang. Demikian info yang kami bahas untuk video kali ini. Sekali lagi video ini fokus ke karakteristik kurikulum Bapak Ibu ya. Kami belum membahas lebih jauh lagi, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.